Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Haji Sunggono dampingi Gubernur Kaltim Haji Rudi Masud beserta istri dan rombongan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka silaturahmi dengan warga hunian di Lapas Perempuan Kelas 2A Tenggarong. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kaltim dan Sekda Kukar beserta rombongan meninjau pembangunan hunian di Lapas Perempuan Kelas 2A yang masih belum rampung pembangunannya, dan dilanjutkan dengan aktivitas warga binaan dalam melakukan pembuatan kerajinan tangan. Selain itu, suasana hangat pertemuan saat Gubernur Kaltim harum menyapa langsung para penghuni lapas perempuan, di mana dalam arahannya, Gubernur memberikan masukan motivasi yang menyentuh hati agar para warga binaan tidak patah semangat dalam menatap masa depan dengan membuka lembaran baru. Menurutnya yang tidak boleh hilang dari diri adalah harapan dan impian. Tentu buang pikirkan masa lalu, mari pikirkan masa depan dengan gemilang. Lebih lanjut, Rudi mengatakan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan seruan moral yang mana hal tersebut bukan hanya seremoni politik, melainkan bagaimana memanusiakan manusia. Oleh karena itu ke depan akan dipercepat kelanjutan pembangunan gedung untuk warga binaan yang ada di sini. Sementara usai mendampingi Gubernur Kaltim, Sekda Kukar Haji Sunggono dalam wawancaranya mengatakan Pemkab Kukar terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam mengupayakan keberlanjutan pembangunan dan mendorong pemberdayaan perempuan secara inklusif. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut anggota Komisi 6 DPR RI sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kaltim Hajjah Sarifah Suraida Harum, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, Direktur Bank Kaltimtara dan Kepala Perangkat Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam Jumat berkah. Gimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Pak. Pertama, saya bersama dengan Sekda Provinsi Kalimantan Timur beserta dengan Pak Kanwil Imipas dan Kepala Lapas Perempuan Tenggarong hari ini melaksanakan kunjungan meninjau pertama warga binaan, yang kedua adalah aktivitas kegiatannya, dan yang paling utama adalah berkaitan dengan gedung yang hari ini sudah sekian tahun terbengkalai. Kami meninjau dan melihat situasi dan kondisinya untuk menjadi prioritas bagi kami agar lapas yang hari ini huniannya hanya maksimum 135, tetapi kenyataan yang ada di lapangan adalah dihuni lebih daripada 340 bahkan sampai 350 hunian yang ada di dalam. Pertama tentunya berkaitan dengan kemanusiaan dan juga untuk kesehatan, ruangannya sangat pengap dan tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di sini, karena laporan dari Kepala Lapas Perempuan Tenggarong yang seharusnya di perempuan-perempuan yang lainnya dititipkan di lapas-lapas dewasa laki-laki, itu harusnya di tempat ini bisa menampung dengan 1.000, tetapi karena kapasitasnya sangat lebih daripada 200% bahkan sampai 300%, maka kedepannya kami harapkan bahwa seluruh lapas-lapas perempuan bisa menjadi satu di Kalimantan Timur, di Kota Tenggarong ini, dan tempatnya sementara setengah jadi ya. Kita lagi upayakan untuk kita setting anggarannya, kita akan membuat formulasinya, mudah-mudahan bisa mendapatkan anggaran untuk bisa diselesaikan. Mungkin anggarannya banyak, tapi menurut kami karena rasa kemanusiaan itu tidak ada artinya dengan rasa kemanusiaan. Begitu. Anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 28 miliar dan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menganggarkan 8 miliar. Mungkin kekurangannya lebih kurang sekitar 20 miliar. Saya rasa wajiblah kita untuk saudara-saudara kita yang mendapat ujian ataupun juga musibah untuk juga paling tidak bisa meringankan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masa pembinaan di lapas ini. Kalau itu daya tampungnya pastinya mungkin bisa ditanya sama beliau ya, dengan secara teknisnya ya. Kami hanya bagaimana bangunan ini bisa segera kita selesaikan dan bisa dipergunakan untuk saudari-saudari kita yang menghadapi ujian ataupun permasalahan-permasalahan. Gitu. Tapi akan masuk di rancangan tahun anggaran tahun depan? Mungkin tahun depan ya, Tapi kita upayakan kalau memang ada pergeseran, kita upayakan. Tapi kemungkinan mungkin tahun depan, karena dia tidak masuk dalam isi EPD-nya Pemprov Kaltim. Dia harus masuk di dalam isi EPD Pemprov Kaltim, baru itu bisa dilaksanakan. Oke? Terima kasih. Pak isu lain Pak. Ini bukan masalah dampak efisiensi, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Oke? Pak isu lain Pak. Beliau memberikan perhatian, termasuk diantaranya rencana penyelesaian lapas kita yang
sudah kita bangun tapi belum selesai. Sebenarnya lapas ini juga dulu kita yang bantu gitu ya, tapi karena memang keterbatasan anggaran dari tahun ke tahun, maka tidak bisa kita tuntaskan tahun depan dan tahun ini. Mudah-mudahan perhatian Pak Gubernur, karena di antara penghuni lapas ini bukan hanya orang bukan, tapi Kaltim, bahkan di luar Kaltim, mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, untuk memastikan bahwa pelayanan kemanusiaan khususnya yang beliau sampaikan tadi itu bisa kita penuhi. Berapa sih Pak dana yang disiapkan untuk penanganan? Kalau yang kita sudah rencanakan bersama teman-teman lapas itu kurang lebih 20 miliar. Kemudian kita sudah bantu hampir sekitar 8 miliar. Sekitar 28, kurang sekitar 20 miliaran yang kurang. Berarti satu nanti akan dibantu sama provinsi. Mudah-mudahan komitmen itu tadi sudah sampaikan, kepada kepala Sekda juga kepala Bapeda. Mudah-mudahan bisa segera. Luas lahan yang mau dibangun berapa? Oh ini luas nih, sekitar hampir 4 hektar. Ini sudah tinggal penyelesaiannya belum. Tinggal penyelesaiannya, hampir 20 miliar. Sebenarnya sebelum ada efisiensi kita masukin, udah masuk. Udah 2 tahun kan kita rencanakan, tapi tidak bisa kita selesaikan karena anggarannya selalu. Nanti akan masuk di negara selanjutnya Pak. Bahkan tadi beliau mengambil alih. Kapasitas berapa? Kapasitas kalau tadi teman-teman dengarkan sekitar sebenarnya nih yang ada itu hampir 500, tapi yang dititipkan sekitar hampir 500 juga di luar lapas ini. Tadi kalau teman-teman lihat saya masuk ke dalam, memang kasihan. Sempit ya. Sempit dan kurang layak. Tapi kalau untuk yang baru ini kira-kira ada berapa banyak huninya? Nah, kalau nanti yang baru ini kan bisa tetap memanfaatkan yang lama dengan yang baru. Saya kira mungkin untuk menampung yang ada ini, insya Allah bisa lebih layak lah jadi. Okay. Bagian Prokom Setkap Kukar, Tim Dokumentasi Pimpinan, melaporkan.